semuanya. Pagi teman-teman, gimana kabarnya nih? Pasti baik dong. Pasti masih di rumah ya? Pasti dong. Setelah pagi-pagi hari ini kita mau sekolah minggu online seperti biasa sama Cici Rahel Dan Cici Nanda. Oke, tapi sebelum kita mau mengangkat pujian juga dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sambil lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici Nanda berdoa ya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini. untuk pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kami kesehatan. Tuhan sudah berikan kami Dan kesehatan melindungi kami selama ini. dan sudah melindungi kami selama ini. Tiba saatnya Tuhan, Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Biarlah Tuhan yang memimpin kami, supaya kami dapat melakukannya dengan sukacita. supaya kami dapat melakukannya dengan sukacita. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mulai buat memuji Tuhan, Cici mau manggil Cinanda dulu mana ya? Oh hilang. Cici Nanda, sini. Kita mau angkat pujian pagi hari ini. Kita mau angkat pujian apa Cici Nanda? Kita mau angkat pujian bila kau ada di dalam. Yeay, mari kita sama-sama buat tepuk tangan dan juga ikuti gerakan Cici Rahel dan Cici Nanda. Yeay. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Rahel, tahu gak Ci, kalau kasih Allah itu tinggi banget loh Ci. Cici pasti tahu dong. Karena ada lagunya. Oh iya, lagu apa tuh Ci? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesus. Kita mau nyanyi itu sama-sama. Boleh adik-adik? Ayo sama kita mau tepuk tangan. Kita mau bergerak juga ya. Ikutin gerakan Cici Rahel dan Cici Nanda lagi. Oke? Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih
pujian dulu sebelum dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tutup mata semua ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik di rumah, ikuti Cici Rahel berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan dan berkat-Mu dan berkat-Mu untuk kami untuk kami pada pagi hari ini. pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama. Sebentar ya Tuhan, Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan kami mau mendengar firman-Mu. firman. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan sertai kami. dan Tuhan sertai kami. Tuhan juga Tuhan juga memberkati memberkati hamba-Mu hamba-Mu yang ingin membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan. Berkati kami semua ya Berkati Tuhan. kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau duduk diam, Mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. firman. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Yeay. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan sama Om Sulis. Adik-adik harus duduk diam dan tenang ya. Selamat mendengarkan. Oh iya adik-adik, hari ini ada bintang tamu yang menarik loh. Mau tahu siapa? Mau tahu siapa? Duduk diam dan dengarkan firman Tuhannya. Yuk, mari. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah semuanya. Hari ini ada tamu yang sangat istimewa. Mungkin ada kenal? Namanya Yori Benda. Anak-anak mungkin masih ingat? Aduh, jangan sampai tiduran dong. Kita pakai berdiri. Kita duduk yang baik ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini dengan tema adalah orang kaya
sukar masuk kerajaan Allah. Siapa yang mau kaya tapi masuk neraka? Pasti tidak ada anak-anak. Nah, Kak Yuri hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Betul Kak Yuri? Betul. Nah, kita akan mendengarkan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 17 sampai yang ke 27. Ya, anak-anak, mungkin anak-anak sudah pernah membaca ya cerita tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Kenapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Bukan soal hartanya ya, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang siap untuk Tuhan. Betul Kak Yuri? Betul. Nah, Kak Yuri kita akan membaca firman Tuhan, sebuah pertanyaan di mana ketika Tuhan Yesus datang, di situ ada seorang muda, ya, orang muda yang ingin masuk kerajaan surga. Di situ pertanyaannya begini: pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak-anak, Kak Yuri, ini ada seorang muda, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, ingin masuk kerajaan surga. Nah, ada satu hal dalam hidup kita, tujuan hidup kita ingin hidup yang berbahagia. Kak Yuri, pengen hidup bahagia enggak? Bahagia. Ingin bahagia. Bagaimana di Papua? Salam buat anak-anak Papua. Salam. Tangannya dilambaikan buat anak-anak di Papua ya. Sehat-sehat semuanya. Nah, inilah Kak Yuri. Ya, tahun depan mau pulang kampung. Ya, ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, saat ini sedang praktek di Cipinang Rumpung. Ya, ingin menjadi hamba Tuhan yang baik, ingin seorang pemuda yang nantinya meninggal masuk surga. Bukan ingin kaya tetapi ingin masuk surga melalui harta yang dia miliki setelah praktekkan. Anak yang baik, ada pertanyaan tadi. Ada seorang pemuda, apa pertanyaannya Kak Yuri? Situ apa pertanyaannya Kak Yuri? Gini adik-adik, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, anak-anak, itu seorang muda tadi, dia katakan dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada zaman dulu kala, pada zaman ketika Musa, ya, ketika Musa pada waktu itu ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dari Mesir. Anak-anak yang baik dikatakan bahwa seorang muda ini ingin masuk kerajaan surga dan sudah melakukan sesuatu yang baik. Yang tadi dikatakan Kak Yuri apaan? Yang pertama tadi, jangan membunuh. Siapa yang suka membunuh? Bukan membunuh berarti menghilangkan nyawa, misalnya menyakitin teman-temannya. Siapa yang suka menyakitin, menyubitin kakak-kakaknya? Siapa yang suka menyubitin adik-adiknya? Sekarang ngaku aja. Ada yang ngaku? Oh, ternyata anak-anak baik semuanya. Anak-anak yang baik, bagaimana si Jo keadaannya? Siap-siap nggak si Jo? Tuh di mana? Di rumah nih. Siap ya? Teruskan. Terus yang kedua apa Kak Yuri? Jangan berzina. Ini nggak mungkin karena masih anak kecil. Jangan mencuri. Siapa yang suka ngumpetin? Mulut kakaknya. Apalagi? Jangan mengucapkan sertifikat. Siapa yang suka berbohong Kak Yuri? Kak Yuri pernah berbohong nggak? Ya, pernah. Oh, pernah sekali-kali, tapi sekarang sudah bertobat. Ya, anak-anak juga bertobat itu sama Kak Yuri. Anak-anak pasti ingat Kak Yuri ya, masih ingat yang suka bertobat. Nah, terus apa lagi Kak Yuri? Jangan Mengurangi hak orang lain. Apa maksudnya anak-anak yang baik? Nah, misalnya kalian dikasih makanan,
ternyata bagian adikmu kamu ambil, nggak boleh. Dikasih duit sama mama, dikurangi, nggak dikasih sama adiknya, itu tidak boleh, tidak baik. Kemudian apa lagi? Hormati ayah dan ibumu. Siapa yang nggak menghormati orang tuanya? Ingat, kamu diajarkan dengan susah payah, makanya kalian harus yang baik. Anak-anak, ternyata seorang pemuda tadi, Pak Yuri, dia sudah melakukan semuanya. Oh Tuhan Yesus, saya sudah melakukan semuanya Kak Yuri. Ternyata Kak Yuri, seorang pemuda tadi sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan Yesus jawab apa Kak Yuri? Kak Yuri jawab apa? Jangan membunuh. Oh, bukan tangan ayat 21. Ayat 20, Kak Yuri, ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturutin sejak masa mundaku. Anak-anak yang baik, ternyata seorang muda tadi sudah melakukan sejak muda, sejak kecil, sudah melakukan apa yang Tuhan mau tadi. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Di dalam ayat 21 Kak Yuri, coba dibaca. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualan apa yang kau miliki dan baringlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya anak-anak, Tuhan Yesus sangat sayang kepada orang muda tadi. Kenapa? Kenapa? Karena anak ini, muda ini, dia rajin, ingin masuk kerajaan surga, ingin hidup yang kekal, ingin membahagiakan orang tua, ingin menikmati masa depan yang cerah, ingin memiliki suatu kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tetapi di akhir hidupnya. Ya. Sehingga anak-anak dikatakan Tuhan Yesus mengendaki bahwa tidak hanya tadi yang melakukan, tetapi harus melakukan sesuatu yang baik, menjual segala keegoisan kita. Anak-anak ya, anak-anak pasti tahu egois, yang mementingkan diri sendiri tadi. Kalau misalnya dapat jatah uang tidak dibagi sama adiknya, dapat makanan tidak dibagi-bagi sama adik-adiknya atau kakaknya, itu sudah egois. Tapi Tuhan Yesus mendaki tadi apa? Supaya melepaskan jual hak kamu. Ya, Kak Yudi katakan tadi supaya apa? Supaya kita memiliki hidup yang kekal, yaitu harus melepaskan segala keegoisan kita. Siapa anak-anak yang di rumah masih egois dan tidak menghormati orang tua tadi, ya, sudah dibesarkan, ya, marilah kita semuanya untuk menolong orang tua. Karena apa? Sudah membesarkan kita dengan susah payah, kita harus menghormati. Kenapa? Karena itu adalah hukum Allah, yaitu hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu, supaya diberkati. Jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu diberkati. Ya, ada pertanyaan kan, kenapa? Sehingga apa? Setelah dikatakan itu, seorang muda tadi sangat menyesal, sangat kecewa. Kenapa? Egoisan kita tidak mau dilepaskan. Egoisan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, nah, tadi tidak mau dilepaskan. Padahal Tuhan menghendaki kita semuanya untuk berbelas kasihan kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita, kepada cici-cici kita, ya, supaya apa? Supaya nanti bisa hidup bahagia. Melalui apa? Melalui mau belajar, ya, mau menghormati orang tua, bahkan mau membantu orang tua. Anak-anak kalau misalnya udah gede, marilah kita bisa menyapu di rumah. Apalagi sekarang belum masuk sekolah kan,
masih enak. Jangan nonton TV mulu. Siapa yang nonton TV mulu nih? Kak Yuri nonton nggak ini? Kak Yuri nonton nggak? Nonton TV nggak? Pernah, tapi tidak boleh. Siapa yang main HP nih? Siapa yang mau HP? Ya, anak-anak harus bisa membagi waktu. Karena waktu adalah baik. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Di masa pandemi, anak-anak di sekolah harus belajar yang rajin supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi orang yang berhasil. Sehingga apa dikatakan? Bahwa Tuhan mengendaki kita memiliki masa depan yang baik. Supaya apa? Dapat mengerti sebagai anak-anak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Seorang pemuda sedih karena dia tidak mau melepaskan hak keegoisan dia. Tapi anak-anak harus belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mau melepaskan hak kita, hak kesombongan kita, hak mungkin yang suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Kak Yudi suka marah-marah nggak? Oh suka. Ternyata bukan anak-anak aja. Ternyata Yudi juga suka marah-marah. Ya, makanya anak-anak juga harus takut dan belajar untuk menjadi anak-anak yang baik. Kak Yudi gimana sekarang setelah praktek ini? Senang nggak? Senang. Ya senang. Anak-anak yang baik. Salam di Papua supaya anak Yuri menjadi anak yang pemuda yang takut akan Tuhan. Anak yang baik, ya, Tuhan sayang sama kita semuanya. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Dia merelakan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di harta kita tidak ada artinya. Betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kak Yuri, ya firman Tuhan tidak panjang lebar. Kita akan berdoa Kak Yuri ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan bagaimana Tuhan memberkati kami. Tuhan selalu menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan, dan anak-anak-Mu yang di Jakarta, di mana saja berada, yang ikut akan beribadah online ini, dan juga di Papua, dan Tuhan memberkati anak-anak di sana ya Tuhan. Pakai kehidupannya untuk kemuliaan dan kebesaran daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan diserahkan doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Udah lihat belum siapa bintang tamu yang misteriusnya? Udah dong sih. Jauh ya dari Papua. Oke, tadi juga udah dengerin belum firman Tuhan? Udah dong. Apa ayo? Mereka. Oke, adik-adik juga ya yang di rumah harus ikutin perintah Tuhan. Jangan lupa baca Alkitabnya, jangan lupa juga untuk terus nonton ibadah online-nya dan dengerin firman Tuhannya. Terutama kalau misalnya keluar harus pakai masker. Kalau dari luar harus Jaga jarak dan cuci tangan. ya. Oke deh, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik semua.